Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di mana kita boleh ada sampai saat ini, semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Kita mau kembalikan pujian, kita mau kembalikan hormat hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan. Mari kita mau berdoa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur jika kami ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau menyenangkan Engkau, kami mau memuliakan Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, urapi setiap kami, lawat setiap kami, sehingga kami dapat bersukacita bersama-sama dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap yang melayani, yang ambil bagian. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan diurapi oleh Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau katakan kepada Tuhan sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan. Kita mau katakan, saya telah bebas. Saya telah dibebaskan dari setiap belenggu-belenggu yang membelenggu kita. Dengan darahnya, itulah yang membebaskan kita. Terima kasih. Sungguh katakan, oleh darah Yesus, amin, ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus, ku bebas, dan hidupku menang. Oleh darah
menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Haleluya, katakan sama-sama. Oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Sucikan dosaku. Oleh darah Yesus. Oleh darah, amin. Kami bersyukur Tuhan. Yesus. Amin. Haleluya. Oleh darah Yesus. Sucikan dosa. Oleh darah Yesus. Oleh darah. Oh, oleh darah Yesus. Amin. Haleluya. Oleh darah Yesus. Sucikan dosaku. Oleh darah Yesus ku berkuasanya, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Hidupku menang. Oh, ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Lagi katakan. Karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya kita diselamatkan oleh Tuhan dengan darah-Nya. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Kaulah Tuhan penebusku, bersamamu ku takkan goyah, rajaanmu
katakan sama-sama, sembah hanya bagimu, ditata yang kudus. Oh Yesus, layak, Engkau yang layak, dipuji disembah, dipuji disembah selamanya. Kita katakan sama-sama, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan penebusku, bersamamu ku takkan goyah. Kerajaanmu datanglah di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan penebusku, bersamamu ku takkan goyah. Kerajaanmu datanglah di bumi dan di surga. Katakan sembah, amin, hanya bagimu, ditata yang kudus. Oh Yesus, layak, Engkau yang layak, dipuji disembah selamanya. Sembah, sembah hanya bagimu, sembah hanya bagimu, ditata yang kudus. Oh Yesus, layak, amin, haleluya. Engkau yang layak, dipuji disembah selamanya. Katakan sembah, sembah, amin, hanya bagimu, ditata yang kudus. Oh Yesus, layak, Engkau yang layak, dipuji disembah selamanya. Sembah hanya bagimu, ditata yang kudus. Oh Yesus, layak, Engkau yang layak, dipuji disembah selama. Lagi katakan sembah, oh sembah hanya bagimu, ditata yang kudus. Oh Yesus, layak, Engkau yang layak, dipuji disembah selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu
sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya Yesus. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan tempat yang terbaik buat Tuhan. Hati, pikiran, bahkan seluruh hidup kita bawa di mezbahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami umat-Mu. Terima kasih.
Mari kita sembah Dia. Mari kita muliakan Dia. Dia Tuhan kita. Dia Allah kita. Yesus Kristus namanya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Penuhi dengan kemuliaan-Mu tempat ini. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Allah yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lebih lagi katakan kepada Tuhan, ku sembah. Ku sembah. Ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah. Sekali lagi katakan, ku sembah. Ku sembah. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan Allah kami. Saat ini kami mau duduk tenang, mendengarkan firman-Mu. Urapi seluruh kami Tuhan. Urapi seluruh tanah hati kami. Sehingga kami dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Urapi hamba-Mu. Urapi setiap perkataan hamba-Mu. Sehingga lewat firman yang kami dengarkan, kami yang lemah imannya dibangkitkan kembali. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang sudah mulai putus asa, sudah mulai kecewa, kami dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Firman Allah berkuasa. Urapi hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari beri kemuliaan bagi Dia. Dia Raja segala Raja, Dia Tuhan. Dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya dan setiap kita, setiap orang yang terus menantikan kedatangannya. Tuhan berkati kita dalam ibadah kita pagi hari ini. Tema khotbah hari ini, Minggu 6 Februari 2022. Papilai. Papilai. Kita bertanya, apa itu papilai? Papilai itu adalah bintik-bintik kecil yang ada di lidah kita, di lidah manusia. Jadi setiap orang punya papilai, sehingga orang bisa merasakan makanan yang dia makan, minuman yang dia minum. Tepatnya papilai itu adalah indera perasa. Indera perasa. Jadi di lidah kita, di lidah manusia, ada bintik-bintik kecil yang namanya papilai. Itu berfungsi merekatkan makanan selama kita kunyah dan juga berfungsi sebagai indera perasa. Jadi sehingga kita bisa membedakan atau merasakan apa yang kita sedang makan, apakah makanan itu manis, asin, pahit, hambar, dan seterusnya. Begitu juga dengan papilai secara rohani. Sebentar kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kalau orang punya papilai secara rohani, maka dia mampu merasakan betapa baiknya Tuhan. Amin. Betapa indahnya Tuhan. Betapa mulianya Tuhan. Kalau orang punya papilai secara rohani, dan Tuhan harap itu ada pada kita. Tuhan bukan tidak lihat tiap minggu kita datang sama Tuhan. Waktu kita berbakti sama Tuhan dia lihat. Tapi orang tidak akan merasakan, katakan rasanya Tuhan yang luar biasa kalau cuma hadir dan tanpa punya papilai secara rohani. Orang bisa tidak punya papilai secara rohani kalau dia simpan dendam, kalau dia simpan akar pahit, kalau dia simpan kebencian dan sebagainya. Maka itu akan membuat dia tidak mampu merasakan betapa baiknya Tuhan. Berapa banyak kita hadir dalam setiap ibadah kita. Meskipun dalam situasi pandemi, adakah kita masih merasakan papilai secara rohani? Betapa indahnya Tuhan. Betapa manisnya Tuhan. Bukan hanya pada waktu kita alami kemenangan, pada waktu kita alami sukacita, waktu kita kecukupan. Tapi apakah kita juga bisa merasakan ada rasa pahit waktu Tuhan izinkan sesuatu datang sama kita. Kita alami sesuatu yang rasanya pahit, tapi kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, mari kita lihat, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan indera perasa kita yang ada di lidah kita. Manusia tidak mampu menciptakan indera perasa. Manusia cuma bisa membuat makanan dan minuman. Tapi yang membuat segar minuman dan nikmatnya makanan adalah Tuhan. Tuhan yang kita sembah, amin. Hanya Dia. Seenak apapun makanan yang sedang dimakan,
itu akan terasa hambar kalau tidak ada papilai indera perasa. Begitu juga dengan secara rohani. Betapapun firman Tuhan disampaikan, orang bisa mendengar firman Tuhan yang sama, tapi bisa alami beda waktu dia dengar firman. Kenapa? Yang satu punya papilai secara rohani, yang satu tidak. Jadi kita melihat, papilai itu ada di mulut kita, tepatnya ada di lidah kita. Dan kita tahu, lidah inilah yang membuat kita mampu berbicara. Sadarkah kita, Tuhan taruh organ yang kecil di lidah kita, supaya kita mampu memuliakan Tuhan. Tuhan ciptakan lidah itu untuk kita memuliakan Tuhan. Dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang pasal 4 ayat 11a, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat lidah manusia? Pasti semua orang berkata, Tuhan yang membuat lidah manusia. Tuhan yang membuat lidah kita. Lalu untuk apa Tuhan menciptakan lidah? Kita semua tahu supaya kita mampu berbicara. Supaya kita bisa bercakap-cakap. Agar ada perkataan yang keluar dari mulut kita. Supaya ada perkataan yang keluar dari mulut kita. Betapapun kita coba merangkai kata-kata di otak kita, di hati kita tanpa bantuan lidah kita, kita tidak mampu mengutarakan apa yang ada di hati kita. Jadi kita tahu agar ada perkataan yang keluar dari mulut kita. Juga yang kedua agar kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Bentuk apa yang kita katakan, komunikasi apa yang kita sampaikan satu dengan yang lain. Apakah sesuatu yang merugikan orang lain, atau sesuatu yang meluruhkan iman orang lain, atau sesuatu yang memuliakan. Jadi Tuhan ciptakan lidah kita ini, di mana ada alat perasa. Dalam Yesaya 43 ayat 7 berkata begini, Yesaya 43 ayat yang ke-7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi Tuhan jadikan kita, Tuhan ciptakan kita, Tuhan lengkapi kita dengan lidah kita. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Amin, tepuk tangan bagi Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya lidah. Jadi tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan katakan tidak ciptakan lidah, kita tidak bisa berbicara. Tidak ada komunikasi satu dengan yang lain. Yang lebih fatal lagi, kita tidak dapat memuliakan Tuhan dengan suara. Kita coba lihat Mazmur 35 ayat 28 berkata begini. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Sudah ingat kata-kata ini? Lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari. Apa yang kita sebut dengan lidah kita, apa yang keluar dari mulut kita. Apakah memuliakan Tuhan? Memuji-muji engkau sepanjang hari. Sepanjang hari memuji Tuhan. Atau sepanjang hari memaki-maki orang lain. Kita terus baca Mazmur 66 ayat yang ke-17. Mazmur 66 ayat 17. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Dalam doa pagi saya selalu tekankan kepada para pengerja dan semua yang hadir. Doa, ucapkan dengan lidah, dengan mulut memuliakan Tuhan. Ucapkan dengan lidah, dengan mulut untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa menyanyi memuji Tuhan dengan suara yang terdengar karena kita punya lidah. Kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan suara yang terdengar karena kita punya lidah. Karena itu kalau kita menyanyi, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Jangan untuk perkara-perkara yang lain. Waktu pujian, nyanyi dengan sungguh. Waktu dengar firman Tuhan, dengar dengan sungguh-sungguh. Jadi kita bersyukur karena Tuhan berikan kita lidah untuk memuji Tuhan. Jadi di dalam mulut kita ada lidah. Maka itu harus dijaga. Mulut perlu dijaga. Baik mulut secara jasmani, juga mulut secara rohani.
Penting supaya kita bisa bicara dengan lancar, tidak terganggu. Itu mulut jasmani, begitu juga mulut rohani. Supaya kita lancar hubungan kita dengan Tuhan, tidak terganggu dengan perkara-perkara yang membuat kita jengkel, membuat kita sedih, membuat kita susah, membuat kita membenci satu dengan yang lain dan sebagainya. Mari kita lihat Matius 12 ayat 34. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi Tuhan lihat hati seseorang dan itu pasti keluar ucapan-ucapan dari mulutnya. Kalau hatinya baik, hatinya penuh dengan firman Tuhan, ucapannya pasti dengan firman. Ucapannya pasti sesuai dengan firman. Mari kita introspeksi diri. Bagaimana dengan ucapan-ucapan kita tiap hari? Adakah mulut kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Sebab itu mulut kita, lidah kita ini perlu dijaga. Dijaga. Artinya apa? Ucapan kita jaga. Jangan sampai keluar ucapan yang mendiskreditkan orang lain. Atau yang memojokkan orang lain. Melemahkan iman orang lain. Membenci orang lain dan sebagainya. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Orang yang terus menyimpan dendam, akar pahit, kebencian, pasti akan berdampak dengan muka pasti murung. Ada sesuatu yang dipikirkan, dan itu akan merusak kesehatan tubuhnya dan jiwanya. Banyak orang yang tubuhnya rusak karena simpan akar pahit kebencian. Tidak lagi bisa merasakan hadirnya Tuhan dalam hidup ini. Banyak orang dirusak karena apa? Jiwanya rusak karena simpan akar pahit dan sebagainya. Nah, Tuhan ingin kita menjaga. Supaya apa? Kalau kita menjaga mulut kita, lidah kita ini. Supaya apa? Kita lihat Kidung Agung pasal 4 ayat 3a berkata begini. Bagaikan seutas pita kermisi bibirmu dan elok mulutmu. Bagaikan seutas pita kermisi bibirmu. Itu pita kermisi, pita warna merah. Dan elok mulutmu. Jadi sudah kita lihat di sini, kenapa harus dijaga? Yang pertama agar elok di mata sang raja. Dalam Kidung Agung kita lihat pujian dilontarkan oleh Salomo dan istrinya. Maka kita bisa melihat bagaimana dikatakan bagaikan seutas pita kermisi bibirmu dan elok mulutmu. Kalau kita bicara pita kermisi, tanda merah, warna merah. Kita melihat dalam firman Tuhan Yosua pasal 2 ayat 18 sampai ayat 19. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kermisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Kita kenal Rahab yang menyelamatkan 2 pengintai. Rahab dikenal sebagai wanita yang tidak baik. Tapi kita melihat dalam kisah ini hidupnya berubah. Dia tahu siapa Tuhan yang disembah 2 pengintai. Yang diutus oleh Tuhan utus Yosua untuk mengintai. Dan kita tahu 2 utusan ini pergi dan dia pergi melihat kota Yeriko. Jadi sudah kita lihat di sini apa yang terjadi. Rahab dia menyembunyikan, lalu dia melepaskan 2 pengintai ini. Dan dia berkata, tolong aku kalau sesuatu terjadi atas kota ini. Dan kita melihat janji itu dalam firman Tuhan. Dikatakan, baik, pasang pita kermisi di jendelamu. Karena engkau sudah menurunkan kami, maka ayahmu, ibumu, dan seluruh keluargamu harus ada di rumah itu. Kalau mereka keluar, kami tidak tanggung darahnya. Tapi kalau siapa yang menyerang kamu, kamu ada di rumah, kamilah yang menanggung pertumpahan darahnya. Saudara, kita ingat, waktu Tuhan memusnahkan anak sulung orang-orang Mesir dalam kitab Keluaran. Kalau ada tanda darah
di pintu rumah orang-orang Israel tidak ada kematian. Malaikat Tuhan lewat, tapi yang tidak ada tanda darah, kematian itu terjadi. Anak sulung orang Mesir semua mati sampai anak sulung Fir'aun. Jadi ini bicara tentang penebusan. Rahab menolong dan menyelamatkan dua pengintai yang diutus Yosua untuk mengintai kota Yeriko. Dan kita lihat Rahab dan keluarganya diselamatkan. Ditentukan oleh benang kermisi. Adanya benang kermisi. Ini bicara korban penebusan. Dalam Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bicara tentang penebusan, kita pagi hari akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Itu akan membuat kita menyadari betapa baiknya Tuhan, Engkau korbankan dirimu untuk aku. Itu akan merubah mindset yang tidak baik dalam hidup kita. Menyadarkan kita bahwa kita harus memuliakan Tuhan dengan bibir kita, dengan ucapan kita. Apakah kita mampu? Tuhan bilang mampu. Roma 10 ayat 8 berkata begini. Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi yang disampaikan Tuhan ajar adalah pemberitaan firman. Artinya apa? Semua perkataan kita harus selaras dengan firman Tuhan. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu Tuhan ingin kita jaga lidah kita. Supaya apa? Tadi kita tahu supaya elok di mata Tuhan. Supaya kita hidup di mata Tuhan. Rahab hidup atau tidak keluarganya ditentukan pita kermisi. Jadi saudara kita tahu pita kermisi bicara tentang penebusan. Biarlah elok katakan bibirmu ada benang kermisi. Jadi supaya apa? Yang pertama tadi supaya elok di mata Tuhan dan yang kedua supaya hidup di mata Tuhan. Kalau kita mau Tuhan lihat kita hidup atau di mata Tuhan kita hidup, kita harus punya benang kermisi, artinya penebusan. Kita harus bisa mengecap kebaikan Tuhan. Itu membuat kita hidup dalam kebenaran firman. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jelas, ini firman. Untuk siapa? Untuk saudara, untuk saya, untuk kita semua. Ini firmannya Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi kalau kita mau hidup di pemandangan Tuhan, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kalau kita mau memperkenankan Tuhan, katakan apa yang kita katakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, menggemakan yang baik dengan lidah kita, akan memakan buahnya. Kalau sesuatu yang kita gemakan, yang katakan tidak baik, itu juga akan kembali kepada kita bagaikan bumerang. Yang akan kembali kepada kita. Ada dua macam mulut kita perhatikan. Yang pertama tentu mulut orang benar. Dalam Amsal 10 ayat 11a. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Sumbernya hidup. Mulut orang benar itu sumber kehidupan. Jadi hidup dan tidaknya seorang di mata Tuhan tergantung mulutnya. Artinya tergantung ucapannya, perkataannya. Kalau dia memperkatakan iman, dia pasti terima janji Tuhan. Tapi kalau dia tidak memperkatakan iman, memperkatakan kebencian, dia tidak akan mampu menikmati janji Tuhan. Kita lihat Roma 3:28. Roma 3:28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Kalau kita dengar firman Tuhan, imani firman Tuhan. Kalau kita berbakti, imani apa yang kita dengar. Lalu jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi Tuhan mau iman kita itu disertai dengan perbuatan. Dari mulut kita. Ada ucapan-ucapan yang memuliakan Tuhan, yang meninggikan Tuhan. Bukan meluruhkan iman orang lain. Dan itu bisa karena kita punya indera perasa secara rohani yang mampu mengecap kebaikan Tuhan. Orang yang menyadari, Tuhan terima kasih siapa aku.
Daud pernah berkata, siapa aku Tuhan? Aku dari penggembala domba masuk ke dalam istana jadi raja. Dia menyadari siapa dirinya. Dia tahu dari suku yang kecil. Tapi Tuhan pakai dia. Tuhan tidak akan melihat dari mana kita atau dulu kita apa. Tapi dia mau lihat sekarang. Kalau orang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya Tuhan pasti pakai. Dan Tuhan pakai Daud luar biasa. Jadi lidah orang benar itu mengucapkan firman. Ada lidah orang benar mengucapkan firman. Firman yang ada di mulut kita dekat sekali untuk dilakukan. Dalam Ulangan 30 juga dijelaskan ayat 14. Firman itu sangat dekat kepadamu. Sangat dekat, bukan jauh. Tergantung kita. Apakah kita mau makan firman. Firman itu akan dekat di hati, di pikiran kita, di mulut kita untuk kita ucapkan. Sehingga mulut orang benar itu selalu memperkatakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat pemazmur, dia ingin supaya mulutnya memuliakan Tuhan. Mazmur 39 ayat yang kedua. Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Sekali lagi. Pikirku aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Orang fasik, orang yang tidak percaya, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak menjadi pelaku firman Tuhan, itu ada di mana-mana. Mungkin ada di sekitar kita. Mungkin sedang melontarkan hal-hal yang negatif terhadap kita. Bagaimana sikap kita? Firman Tuhan berkata, aku mau menjaga mulutku. Menjaga dengan apa? Dengan firman. Artinya pikir berkali-kali sebelum mengucapkan sesuatu, apakah itu berguna bagi kita atau tidak. Tentu Tuhan ingin kita hindari yang tidak baik. Kalau engkau alami persoalan, jangan masuk dalam perbantahan. Bukan kalah, bukan lemah. Tapi Tuhan pasti membela orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati. Amin. Dia pasti bela. Jadi Tuhan ingin ucapan kita memberkati orang lain. Tuhan tahu. Kalau kita alami sesuatu, dia tahu. Kalau kita menjadi pelaku firman, dia mengerti dan dia bertindak. Kita baca Mazmur 109 ayat 4. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Coba lihat pemazmur. Sebagai balasan terhadap kasihku. Pemazmur dia menebar kasih, menebar kebaikan. Tapi apa yang dia terima? Mereka menuduh aku. Bagikan pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Tapi apa yang pemazmur katakan? Aku mendoakan mereka. Ini rohani tingkat tinggi. Ini orang yang bisa mengerti firman. Maka dia mau melakukan seperti itu. Karena dia bukan kalah. Tapi dia justru menang di mata Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau ada pada kita. Yang kedua kita tahu lidah orang fasik. Kalau yang pertama lidah orang benar, yang kedua lidah orang fasik. Dalam Mazmur 36 ayat 2. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Orang fasik, orang yang tidak takut Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 36 perkataannya itu adalah kejahatan dan tipu daya. Jangan jadi anak Tuhan, perkataannya tidak benar, penuh dengan tipu daya. Ini orang fasik lidahnya adalah tidak jujur. Itu dalam Mazmur 36 ayat 2 dan ayat 4a. Bahkan dalam Mazmur 10 ayat 7 kita bisa baca ayat ini. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Dengan tipu dan penindasan di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Jangan balas jahat dengan jahat. Jangan keluarkan sumpah serapah. Jangan kutuk orang lain. Jangan kata-kata yang kotor keluar dari mulut kita. Ini mulut orang fasik, sumpah serapah itu jadi bagian hidupnya. Dikatakan tadi Mazmur 10 ayat 7, mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Apakah itu mulut orang benar? Tidak. Apakah itu memperkenan Tuhan? Tidak. Kalau kita ingin memperkenan Tuhan, mulut kita harus dijaga. Kita mau pilih yang mana? Mulut orang benar yang memperkenan Tuhan atau mulut orang fasik. Kita baca Amsal 18 ayat 20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya.
Jadi hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Ditentukan oleh lidah. Ucapan perkataannya membuat dia miskin secara rohani atau membuat dia kaya secara rohani. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Saudara, Tuhan inginkan kita benar-benar mulut orang benar. Dan itu tergantung kita. Kita membaca tadi dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya. Mengucapkan kata-kata baik yang baik maupun yang tidak baik akan makan buahnya. Akan dikembalikan kepada kita sesuai apa yang kita katakan. Jangan ucapkan perkataan yang kotor dan sebagainya. Sebab firman Tuhan katakan dalam kitab Galatia 6, apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Galatia 6 ayat 7 jelas, apa yang ditabur oleh orang itu akan dituainya. Allah tidak bisa dipermainkan. Jadi sudah lihat di sini. Apa yang dikatakan itu akan dituai. Orang mengatakan yang baik, dia tuai baik. Orang mengatakan yang benar, dia akan tuai yang benar. Begitu juga dengan sebaliknya. Kita lihat contoh yang pertama, Simei dan Daud. Ada orang yang namanya Simei, lidahnya lidah orang fasik. Lidahnya penuh dengan sumpah serapah. Kita baca 2 Samuel 16 ayat 5 dan 6. Ketika Raja Daud telah sampai di Bahurim, keluarlah dari sana seorang kaum keluarga Saul, ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pengawal Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Jadi bukan cuma sekali dua kali. Simei ini terus mengutuki raja dengan mulutnya, dengan bibirnya, dengan lidahnya, dengan ucapannya. Perhatikan kembali. Apapun yang orang lain katakan mengata-ngatai kita. Atau melempar batu sembunyi tangan. Jangan balas. Jangan balas. Kita lihat Simei, Daud. Simei mengutuki Daud. Tapi Daud lidahnya lidah orang benar. 2 Samuel 19 ayat 21. Ayat 21. Lalu berbicara Abisai anak Seruya, katanya, bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan? Siapa yang menentukan mati seseorang? Tuhan. Jadi kita lihat Abisai anak Seruya, katakan pendamping Daud, dia berkata, bukankah Simei patut dihukum mati? Artinya izinkan aku untuk membunuh Simei. Tapi apa yang ada dalam diri Daud? Ayat 33. Ayat 23. Kemudian berkatalah raja kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepadanya. Daud dikutuk. Daud dikata-katai. Abisai mau membela Daud. Tapi Daud berkata, jangan. Daud berkata, engkau tidak dihukum mati. Satu pertanyaan, mengapa raja tidak mengabulkan Abisai menghabisi Simei yang mengutuk raja? Jawabnya, karena lidahnya Daud adalah lidah orang benar. 2 Samuel 16 ayat 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Ini ucapan yang bermakna, yang rohani. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Artinya kalau kita tidak membalas orang berbuat jahat sama kita, dikatakan oleh Tuhan, justru Tuhan akan memberikan yang baik sama kita. Dicaci maki, tidak membalas. Bahkan Daud berkata, Tuhan akan membalas yang baik kepadaku, ganti kutuk orang itu. Adakah kita tidak lagi melontarkan kebencian, ucapan-ucapan kita, walaupun kita alami seperti Daud alami, tidak bersalah, tapi orang lain mengata-ngatai kita dan sebagainya. Daud lebih mengandalkan Tuhan. Kita baca ayat 13. Coba kita baca kisah ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung
bertentangan dengan dia dan sambil berjalan ia mengutuk melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Sudah tidak balas, terus jalan, terus dikutuk, terus jalan, terus dikutuk, dilempari batu dan sebagainya. Tidak ada balasan dari Daud. Itu lidah orang benar. Daud tetap lanjutkan perjalanannya. Kita tidak boleh putus asa. Mau apapun orang berbuat jahat terhadap kita, tetap jalan iman kita. Amin, bertepuk tangan bagi Tuhan. Tetap jalan imanmu. Jangan mau diberhentikan dengan perkataan-perkataan orang lain yang tidak menguatkan kita. Jangan mau dilemahkan. Kita lihat kembali kisah Simei ini. Apa yang Simei terima? Apa yang Simei terima? Alkitab menjelaskan, Simei menerima apa yang dia tabur. Dia mati karena kesalahannya. Kalau sudah membaca kisah ini terus, Simei akhirnya mati. Bukan karena dibunuh Daud, karena mati karena kesalahannya. Saudara dan saya, pagi hari sebentar kita menerima perjamuan kudus. Adakah kita mampu merasakan Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Luar biasa Tuhan, luar biasa. Adakah kita punya papilai secara rohani? Satu lagi contoh Saul dan Daud. Kita baca 1 Samuel 26 ayat 7 dan ayat 8. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Sekali lagi kita melihat Daud dikejar-kejar oleh Saul. Mau dibunuh. Tapi satu waktu Daud menemukan Saul sedang berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan. Tombaknya terpancung di tanah. Tidak lagi siap sedia. Katakan tidak berjaga-jaga. Sedang keadaan tidur. Daud bisa membunuh Saul. Tapi apakah Daud membunuh Saul? Tidak. Meskipun Abisai berkata, hari ini Tuhan serahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Biarlah aku tikam dia 1 kali, tidak perlu 2 kali. Tapi apa yang ada pada diri Daud? Apa yang keluar dari mulut Daud? Daud tidak membalas jahat. Kita baca ayat 9. Ayat 9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Orang yang berbuat jahat 1 kali akan menuai. Tapi orang yang benar tidak membalas. Harus punya lidah untuk memuliakan Tuhan. Kita lihat Daud dibenci, dikejar-kejar. Tapi lidahnya tetap lidah orang benar. Jadi betapa berharganya lidah ini. Kalau kita punya papilai, perasa rohani. Yang kita mampu merasakan kebaikan Tuhan. Kali itu mari terus perkatakan perkataan Tuhan. Jangan kita terus diliputi dengan sesuatu yang membuat kita mau membalas jahat dengan jahat dan sebagainya. Karena itu lidah ini perlu dijaga. Karena itu lidah ini perlu dijaga. Pemazmur berkata dalam Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Dia tidak akan mampu berjaga dengan kekuatan sendiri. Orang bisa berkata, ya saya mau mengampuni, saya tidak mau balas. Tapi kalau itu dari dirinya sendiri, satu waktu akan meledak. Tidak mampu. Tapi pemazmur mengajar kepada kita, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kalau Tuhan yang menjaga, pasti perkataan kita memuliakan Tuhan. Mau alami kemenangan, kita harus jaga mulut kita. Lakukan seperti Daud, ucapkan firman sebelum Goliat jatuh. Daud menang lawan Goliat karena dia mengucapkan firman, aku datang bukan dengan pedang, tapi aku datang dalam nama Tuhan. Adakah kita ini memuliakan Tuhan dengan mulut kita? Kita harus lakukan seperti Yosua, lakukan perkataan firman sebelum tembok Yeriko roboh. Ucapkan perkataan firman, pasti hidup kita menyenangkan Tuhan. Pasti mulut kita memuliakan Tuhan.
Pasti kita memuliakan Dia. Pasti kita memuliakan Dia. Pasti memuliakan Tuhan. Pemain musik datang kepada Tuhan. Pasti kita memuliakan Tuhan, saudara. Jadi saudara dan saya, kita yakin kita ada bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Kita mau menikmati Tuhan, menikmati Tuhan. Kita mau memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah. Kita mau mendoakan mereka. Dan kita mau memberkati mereka. Mari kita bangkit berdiri. Mengampuni, mendoakan, memberkati. Haleluya, haleluya. Mengampuni, mendoakan, memberkati. Mengampuni, mendoakan, memberkati. Ampuni, mendoakan, memberkati. Mengampuni, mendoakan, memberkati. Ampuni, doakan, berkati. Kembali katakan mengampuni. Mendoakan, memberkati. Mengampuni, mendoakan, memberkati. Mengampuni, mendoakan, memberkati. Ampuni, doakan, seperti Yesus mengampuni. Seperti Yesus mengampuni, seperti Yesus mendoakan, seperti Yesus memberkati. Ampuni, doakan, mari katakan kepada Tuhan seperti Yesus. Apapun yang Tuhan izinkan engkau alami, yang mungkin bukan karena kesalahanmu, tapi Tuhan minta ampuni mereka, doakan dan berkati mereka. Siapapun mereka, mungkin orang yang dekat dengan dirimu, atau mungkin keluargamu, orang lain pun Tuhan mau tetap ampuni mereka dan doakan mereka. Seperti Yesus mengampuni, seperti Yesus mendoakan, seperti Yesus memberkati. Ampuni. Kembali katakan seperti Yesus mengampuni. Pendeta Yeskiel Agus Miono berdoa. Yesus mengampuni, seperti Yesus mendoakan, seperti Yesus memberkati. Ampuni. Sekali lagi katakan seperti Yesus mengampuni. Seperti Yesus mengampuni, seperti Yesus mendoakan, seperti Yesus memberkati. Ampuni, doakan, berkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Karena Engkau memberi teladan dalam hidupmu. Engkau mengampuni, mendoakan dan memberkati. Sebelum Engkau datang kembali yang kedua kali, Engkau mengutus roh-Mu. Dan lewat roh-Mu yang menjamah setiap lidah kami.
supaya lidah kami memperkatakan hal-hal yang terbaik selaras dengan firman-Mu. Ampuni kata-kata kami, ampuni apa yang sedang terpikirkan, supaya semua yang terbuka di mata-Mu memampukan kami terus berjalan selaras dengan Engkau ya Tuhan. Sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu, layakkan kami, mari turunkan pengampunan itu, supaya apa yang kami makan, yang kami minum, menjadikan kami menerima kekudusan, keilahian itu menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Sehingga Engkau yang tidak kelihatan, mampu kami aplikasikan di dalam hidup kami. Kamilah Yesus yang kelihatan, sehingga banyak orang melihat kemuliaan-Mu melalui rumah kami, melalui sekolah kami, melalui pekerjaan kami, melalui apapun yang kami kerjakan. Sehingga kerajaan-Mu datang sebagaimana di surga di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan penuh ucapan syukur dan rasa hormat tubuh dan darah-Mu di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita siapkan, kita nyanyikan kembali pujian. Seperti Yesus, seperti Yesus. Seperti Yesus mengampuni, seperti Yesus mendoakan, seperti Yesus. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Berkati, ampuni, doakan, terus katakan seperti Yesus. Yesus mengampuni, seperti Yesus mendoakan, seperti Yesus memberkati, ampuni, doakan, sekali lagi katakan seperti Yesus mengampuni, seperti Yesus mendoakan, seperti Yesus memberkati, ampuni, doakan, berkati. Mari kita dengar firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dengan iman dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Makasih ya Allah. Engkau rela memberikan nyawa-Mu untuk kami Bapa. Engkau menebus kami dengan harga yang mahal. Ajar kami menikmati kebaikan-Mu. Beri kami rasa untuk merasakan baiknya Tuhan. Kau luar biasa, siapa kami? Tanpa Engkau kami binasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan dan dengar firman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yang ditumpahkan bagi banyak orang, itulah saudara dan saya. Kita minum darah Tuhan dengan iman dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Pagi hari ini Engkau bicara kepada kami. Bicara kepada hamba-Mu dan umat-Mu ya Tuhan. Untuk kami bisa mengecap kebaikan-Mu. Untuk kami bisa merasakan kebaikan-Mu. Beri kami rasa rohani. Untuk kami mampu Tuhan merasakan baiknya Tuhan. Itu membuat lidah kami memuliakan Allah. Tetap memuliakan Engkau dalam hidup ini. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Jadikan pelaku-pelaku firman-Mu. Sebentar mereka akan tinggalkan tempat ini. Tapi kami percaya firman-Mu, firman yang didengar, firman yang penuh dengan kuasa itu akan merubah setiap kami. Sehingga kami terus hidup memuliakan Tuhan dengan lidah kami. Segala hormat bagi Tuhan. Lindungi anak-anak-Mu dalam masa pandemi, kami yakin penyertaan-Mu. Sebab Engkau yang berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.